Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita adalah kelas mandiri bahasa Korea ya. Jadi hari ini adalah kita akan membahas tentang bab 1 teman-teman, yaitu tentang Hangul. Ini ya bab 1 tentang Hangul. Jadi kita akan mempelajari huruf-huruf Korea teman-teman. Hangul itu ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah vokal tunggal, yang kedua adalah vokal rangkap, yang ketiga adalah konsonan tunggal ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah konsonan rangkap. Baik, kita langsung masuk ke vokal tunggal teman-teman. Yang pertama adalah ini adalah huruf A ya. Huruf A ini cara penulisannya adalah yang pertama Anda tulis iyeng lingkaran dulu ya. Setelah iyeng baru tulis satu garis ke bawah, kemudian ditambah garis tengah yang ke arah kanan. Seperti itu teman-teman ya. Ini dibacanya adalah A, pengucapannya adalah A. Seperti itu, contoh katanya adalah ani teman-teman. Seperti ini, jadi dibacanya adalah ani, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ya itu bedanya apa teman-teman? Bedanya adalah di situ garis tengahnya ada 2 teman-teman. Jadi Anda bisa membedakan bahwa jika ada satu garis lurus, kemudian di tengahnya itu ada garisnya 2, maka dibacanya adalah ya. Ada tambahan huruf Y teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini huruf O teman-teman. Huruf O itu sama dengan huruf A, bedanya adalah dia garisnya itu mengarah ke kiri ya, mengarah ke lingkaran teman-teman, seperti itu. Kemudian apabila garisnya di sini ada 2, maka dia dibacanya adalah yo teman-teman, seperti itu. Saya rasa jelas teman-teman ya. Anda tinggal lihat bedanya saja. Bedanya adalah arah garisnya, kemudian jumlah garis tengahnya itu ada berapa, seperti itu. Apabila jumlah garis tengahnya ada 2, maka depannya adalah y ya. Seperti itu teman-teman, paham ya? Kemudian ini adalah o bawah teman-teman, o bawah ya. Jadi Anda penulisannya adalah iyang dulu, kemudian ditambah dengan huruf O, seperti itu. Seperti ini teman-teman, apabila hurufnya ada 2 sama dengan yang atas, maka dibacanya adalah yo. Kemudian apabila melihat ada huruf yang garis tengahnya itu menghadap ke bawah ya, menghadap ke bawah, membelakangi lingkaran, maka itu dibacanya adalah U teman-teman. U ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Paham, oke. Saya akan melanjutkan bahwa apabila garisnya ada 2 ke bawah, maka dibacanya yu teman-teman. Dibacanya yu ya, seperti ini contohnya. Ini dibacanya adalah yuri. Saya yuri, kemudian yang ini adalah usan. Usan itu payung teman-teman. Kemudian yang garis hanya satu garis mendatar seperti ini. Jadi Anda menulisnya adalah iyang dulu, kemudian ditambah dengan satu garis mendatar, maka itu dibacanya adalah e teman-teman. Seperti itu ya. Seperti ini esideda ya dibacanya ya. Esideda. Oke, siap. Maka kita akan lanjut lagi. Ini adalah yang paling gampang teman-teman. Seperti huruf Indonesia ya, hanya berupa satu garis lurus. Ini kita pertama iyang dulu, kemudian kita bikin garis lurus, maka dibacanya adalah i. Dibacanya i. Bisa ya teman-teman ya, dibacanya adalah i kecil seperti ini ya. Indonesia contohnya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke vokal rangkap teman-teman. Vokal rangkap ini ada berapa Pak? Ada 10 kurang lebih teman-teman untuk masing-masing vokal tunggal dan vokal rangkap, di mana ini vokal E ini bentuknya seperti huruf H ya. Awal mulanya adalah huruf A ditambah dengan huruf I teman. I ya teman-teman ya. Jadi ketika digabung mereka akan menjadi suatu huruf yang namanya E dibacanya. Seperti itu teman-teman. Seperti contohnya di sini. Kayak ini contohnya adalah egi ya, dibacanya adalah egi. Kemudian untuk bentuknya hurufnya seperti huruf H teman-teman. Oke, lanjut ke bawahnya. Lanjut di sini, apabila huruf tengahnya ini ada 2, maka itu dibacanya Y teman-teman. Kenapa dibacanya Y? Karena awalnya itu berubah jadi tambahan Y, huruf Y teman-teman. Ini kata dasarnya itu adalah dari iya teman-teman ya. Iya ditambah dengan huruf I, maka dia berubah teman-teman. Berubah menjadi apa? Menjadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Itu dibacanya Y. Dibacanya Y ya. Pokoknya kalau garis tengahnya itu ada 2, maka dibacanya dia Y. Kalau garisnya 2 itu ada Y teman-teman. Tambahan Y. Kemudian ini adalah dibacanya E. Awalnya dari O, kemudian dikasih garis I. Jadi dibacanya tetap E ya. Jadi yang ini E, ini juga Y. Kemudian yang ini E juga sama. Jadi sama teman-teman ya. Kemudian yang berbeda adalah yang ini teman-teman. Ini adalah 2 vokal ya.
Ini adalah vokal O ditambah dengan vokal A. Kalau orang Indonesia mungkin mereka akan menyebutnya itu OA begitu ya. O dengan A. Maka orang Indonesia akan menyebutnya OA. Tetapi orang Korea mereka menyebutnya adalah O ditambah dengan vokal A, maka dibacanya menjadi WA, teman-teman. Seperti itu. Saya rasa jelas ya teman-teman ya. O ditambah A, maka dibacanya adalah WA. Seperti itu ya. Maka kita penulisannya adalah seperti ini. Digabung ya, jadi O dengan A, jadi dibacanya WA. Kemudian yang ini adalah O dengan E, maka dibacanya adalah W. Kemudian bawahnya lagi di sini itu ada U dengan O, maka dibacanya adalah wo, teman-teman. U dengan O, vokal U ditambah dengan vokal O, maka dibacanya dengan wo. Kemudian bawahnya wo ini ada W, vokal U dengan vokal E. Kemudian ini adalah wi itu vokal U ditambah dengan vokal I. Kemudian ini adalah wi juga sama teman-teman, antara vokal O ditambah dengan vokal I. Gitu ya. Kemudian sini ada lagi vokal E ditambah dengan vokal I, maka dibacanya EI teman-teman ya. Nanti tergantung penempatan ya teman-teman. Bisa EI ini bisa dibaca EI atau dibaca I, seperti itu. Beda-beda ya. Contohnya untuk yang ini adalah EISA, kemudian yang itu WIGUK, kemudian ini WIHOME, kemudian ini adalah wedding hall ya, wedding hall. Oke, sampai situ paham ya teman-teman ya. Ini wajib teman-teman hafal ya. Mulai dari vokal tunggal dan vokal rangkap Anda wajib hafal ya teman-teman. Itu akan memudahkan Anda dalam membaca nantinya dan dalam mengikuti pembelajaran kelas mandiri Korea teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke konsonan tunggal teman-teman. Konsonan tunggal ini agak repot sebetulnya ya. Untuk hurufnya seperti ini teman-teman. Jadi seperti siku ya teman-teman. Nah ini dibacanya, ini nama aslinya adalah giok ya. Giok. Nah, giok ini saya tuliskan GK teman-teman. Jadi sesuai dengan bunyi awalan dan akhirannya ya. Jadi GK itu awalannya, K itu akhirannya teman-teman. Giok teman-teman, seperti itu. Mohon diingat-ingat ya giok. Saya akan jelaskan giok ini apabila peletakannya di awal kata ya, ini nih. Ini kan di awal nih G-nya nih. Jadi kita mau nulis gada itu ya kita tulis G-nya dulu. Ini G-nya dulu ditambah dengan A. Maka ini namanya di awal teman-teman, di awal kata. Jadi dibacanya adalah gada. Seperti itu ya. Dibacanya adalah gada. Gada. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa dibacanya gada Pak? Karena huruf giok ini apabila peletakannya di awal kata maka dia dibacanya G teman-teman. Dibacanya apa? Dibacanya G, betul ya, seperti itu. Kemudian apabila di tengah, ini di tengah nih teman-teman. Tengah ya, di tengah itu di sini ya. Ini kan hak ditambah dengan giok terus ditambah. Nah, giok ini giok yang di tengah teman-teman. Giok yang ini adalah giok yang di tengah ya. Hakyo ini ya. Hakyo ini. Nah, ini si giok ini dibacanya tetap G ya teman-teman. Jadi dibacanya adalah Hakyo. Seperti itu teman-teman. Jadi dibacanya tetap G. Jadi apabila huruf giok ini peletakannya di awal itu G, di tengah juga G, tetapi yang berbeda adalah di akhir teman-teman ya. Di sini adalah gioknya di akhir. Jadi HAN ditambah dengan huruf giok, U ditambah juga dengan giok. Yang bedanya adalah giok yang atas tadi, yang pertama ini dibacanya G teman-teman. Kemudian ditambah dengan huruf vokal U. Nah kemudian ditambah dengan vokal G lagi, vokal giok ya. Nah kalau giok ditaruh di bawah maka berbunyinya akan berubah teman-teman. Bunyinya berubah menjadi apa? Menjadi huruf K. Maka kita membacanya adalah Hangguk. Nah akhirannya adalah K teman-teman, bukan G ya. Bisa dipahami ya. Sesuai dengan namanya teman-teman. Kalau giok itu kalau di awal G, yang ini ya. Kalau di awal G, yang ini di awal G, maka kalau di akhir adalah K, seperti itu ya. Di akhir itu yang mana Pak? Di akhir itu di sini ya. Paling bawah ini teman-teman. Paling bawah teman-teman. Paling bawah itu kan G. Itu kan dia berbunyinya K teman-teman, seperti itu. Kalau di awal itu seperti apa? Di awal seperti ini. Jadi di depan, paling depan teman-teman. Kemudian di tengah itu seperti apa? Di tengah ya seperti ini. Jadi dia itu di tengah-tengah kata ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini adalah vokal yang kedua, konsonan yang kedua adalah nien teman-teman.
namanya adalah nien. Nien, oke. Nien ini dia mau peletakannya di depan seperti ini, di tengah betul, ataupun di akhir seperti ini. Ini di akhir ya teman-teman ya. Ini ya di akhir ya. Itu bunyinya adalah tetap n teman-teman ya. Karena awalan dan akhirannya itu n teman-teman. Kan namanya nien. Nien itu kan huruf awalnya n, akhirannya juga n seperti itu ya. Jadi dia peletakannya mau dimanapun tetap n teman-teman. Seperti itu. Saya rasa jelas ya. Kemudian yang dt, dt ini adalah diget teman-teman. Diget, baik. Nah diget ini sama dengan giok teman-teman. Apabila dia di awal dan di tengah maka bunyinya itu akan D teman-teman ya. Bunyinya D. Seperti ini contoh ya. Ini adalah danshin, kemudian yang ini adalah gamdok. Nah, ini kan akhir di tengahnya tuh dok ya. Tengahnya itu kan huruf diget, vokal O, kemudian sama giok ya. Nah, jadilah dibacanya adalah gamdok. Gamdok ya, teman-teman. Nah, yang berbeda adalah yang di sini apabila dia di akhir, maka dia akan dibaca T. Seperti itu ya. Ini kan digetnya terakhir nih. Diget kemudian diget lagi, tapi digetnya di bawah dibacanya T. Jadi dibacanya deta gitu ya, deta itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang ini adalah real, teman-teman. Ini dibacanya kepanjangannya adalah real. Nah, saya tuliskan RL. Kenapa? Karena huruf awalannya adalah R dan akhirannya adalah L. Sama seperti yang atas, seperti giok, seperti diget. Bahwasanya apabila serial ini hurufnya di depan, teman-teman, maka dibaca R. Kemudian apabila di tengah, seperti ini di tengah ya, maka dibacanya adalah R juga teman-teman. Tetapi apabila di belakang, maka dia dibacanya adalah L. Seperti itu ya. L ya teman-teman ya. Jadi yang ini adalah dibacanya kalbi. Seperti itu ya teman-teman. Kalau yang ini adalah ramyeon gitu ya. Yang ini darimi. Darimi itu setrikaan teman-teman. Seperti itu. Saya akan lanjut ke miem. Miem ini adalah vokal yang sama seperti N teman-teman. Jadi dia mau peletakannya di depan seperti ini, di tengah maupun di akhir dia bunyinya tetap M ya teman-teman. Anda cukup ingat-ingat saja bahwa ini huruf apa, ini kotak ini huruf M gitu, miem gitu ya. Kalau miem itu ditaruh dimanapun ya bunyinya tetap M seperti itu teman-teman. Ini namanya miem. Miem. Miem, oke. Kemudian yang ini adalah vokal biep. Biep ya teman-teman ya. Sesuai namanya, biep itu apabila dia peletakannya di depan di sini dan di tengah seperti ini, maka dia akan dibaca B teman-teman ya. Tetapi apabila di akhir seperti ini, maka dia akan dibaca P teman-teman. Contohnya adalah perubahannya yang mana Pak? Perubahannya yang pertama ini nih. Ini kita peletakannya di awal nih, kita baca berarti baji. B, biep ditambah dengan A, ditambah dengan J, ditambah dengan I. Jadi kalau digabung maka Anda membacanya adalah baji. Kemudian yang ini juga sama teman-teman. Dia peletakannya kan ada di awal dan di tengah teman-teman. Jadi BA ditambah dengan biep ditambah dengan O. Jadi dibacanya adalah babo. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang berubah adalah yang di sini teman-teman. Ini ada vokal konsonan biep ditaruh di awal, kemudian ditambah dengan vokal A, dan di akhir diberikan konsonan biep juga teman-teman. Jadi kita membacanya adalah biep B ditambah dengan A ditambah dengan biep P teman-teman. Karena di bawah ya. Karena di akhir begitu, jadi kita bacanya P. Jadi kita membacanya adalah bab. Bab. Begitu ya teman-teman ya, bisa ya. Begitupun dengan siot, sama ya teman-teman, tidak ada perbedaan. Jadi ini dibacanya adalah S sada, kemudian yang ini adalah dibacanya adalah ganosa, kemudian yang ini adalah mat. Kenapa mat? Karena siotnya ada di bawah, jadi dibacanya T. Seperti itu. Kemudian yang iyang teman-teman, ini agak berbeda teman-teman. Untuk iyang ini adalah apabila peletakannya di awal seperti ini untuk gabungan dari huruf vokal, maka yang ini tidak dibaca teman-teman. Anda cukup baca langsung vokalnya aja seperti ini ya. Ini dibacanya adalah adit teman-teman, seperti itu. Kemudian apabila peletakannya di tengah juga seperti ini, maka ini dibacanya adalah sauda. Artinya yang ini tidak dibaca teman-teman. Tetapi apabila yang ini berada peletakannya di akhir seperti ini, maka ini dibaca. Dibacanya apa? Dibacanya eng teman-teman. Jadi ini dibacanya adalah yang, begitu ya. Saya rasa jelas teman-teman ya. Kemudian yang ini adalah jiet. Ini huruf jiet ya. Sorry, saya tulis dulu di sini. Ini siot. Oke. Kemudian yang ini adalah jiet.
jiet. Kemudian yang ini adalah ciet. Ciet. Oke. Yang ini adalah kiek. Kemudian yang ini adalah tiet. Yang ini adalah piep ya. Piep, PH, oke. Kemudian yang terakhir adalah hiet. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi untuk jiet, ciet, kiek, tiet, piep itu semuanya sama dengan yang di atas teman-teman, yang giok, yang diget gitu ya, yang real itu sama teman-teman. Apabila dia peletakannya di awal dan di tengah kata, maka dia akan berbunyi huruf awal. Huruf awal tuh yang mana? Huruf awal tuh yang KH, TH itu seperti itu teman-teman. Seperti itu ya. Tetapi yang berbeda lagi di sini adalah H teman-teman. H ini agak spesial teman-teman. Jadi dia apabila peletakannya di awal kata seperti ini kan H ya dibaca. Jadi huruf H-nya itu dibaca teman-teman. Contohnya ini ya. Ini adalah H A N G E L. Artinya kalau kita membaca ini berarti dibacanya adalah hangel, seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi apabila untuk huruf H-nya ini ada di tengah seperti ini, maka huruf H itu tidak dibaca teman-teman ya. Jadi dia nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Karena memang aturannya seperti itu teman-teman. Kita membacanya adalah giok oeng berarti gong, biep u gong bu, kemudian H-nya kita abaikan langsung ke A, terus diget ditambah dengan A. Jadi kita membacanya adalah gong bu ada. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah hiet, ini ditaruh di bawah teman-teman. Tetapi sama saja. Apabila hiet itu tidak ditaruh di awal, melainkan di tengah ataupun di akhir, maka hiet itu tidak dibaca. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk ini kita membacanya adalah joda. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa jelas. Kemudian saya akan melanjutkan ke vokal rangkap ya teman-teman ya. Silakan. Ini namanya adalah sang giok. Yang ini teman-teman. Yang huruf giok ada 2 ini namanya sang giok. Kemudian diget ada 2 itu sang diget. Kemudian biep ada 2 adalah sang biep. Kemudian sang siot, sang ciet ya, seperti itu. Kemudian untuk pengaplikasian contoh katanya adalah seperti ini. Ini adalah gakapta seperti itu. Kemudian tonada, kemudian babda, kemudian sauda, kemudian di sini adalah cada, seperti itu ya teman-teman. Jadi bunyinya sama teman. Dia mau taruh di atas di bawah pun tetap K. Kemudian ini juga yang sang diget juga ditaruh di atas bunyinya tetap T, seperti itu. Saya rasa jelas ya buat teman-teman ya. Nah ini adalah pola kata. Pola kata ini yang akan membantu Anda teman-teman. Membantu Anda dalam hal apa? Dalam hal penulisan suku kata ya. Jadi penulisan suku kata ditambah dengan untuk membaca juga, mengeja membaca Anda seperti apa. Alurnya adalah ada yang menyamping ya. Menyamping ini seperti ini. Contohnya adalah sa. Sa ini membeli teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang contohnya adalah konsonan. Ini ya konsonan ditambah dengan vokal ditambah dengan konsonan lagi. Contohnya adalah ini 3 huruf ya teman-teman ya. Nah seperti ini dibacanya adalah bol. Jadi penulisannya adalah biop dulu ditambah dengan o ditambah dengan real, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi ada yang nyamping 2, kemudian ada yang nyamping 2 terus ke bawahnya ditambah 1 jadi 3. Kemudian ada juga yang bentuknya ke bawah teman-teman. Jadi ada konsonan ditambah dengan vokal. Jadi cuma 2 huruf seperti ini ya. Seperti ko, seperti ada lagi so ya. Seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Anda mengejanya seperti itu nanti alurnya. Kemudian ada lagi yang ke bawah dan 3 teman-teman. Contohnya yang pertama adalah son. Ini penulisannya ada S dulu ditambah dengan O ditambah dengan huruf nian, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi di sini adalah guon. Guon itu berarti huruf giok kemudian vokal rangkap U tambah dengan O kemudian ditambah dengan nian. Seperti itu. Saya rasa bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk penulisan pola kata ataupun cara nanti Anda mengeja. Ini cara mengeja Anda pun seperti ini ya. Kalau misalkan ada bentuk hurufnya yang seperti ini. Ada yang bisa nyamping, ada yang nyamping terus ke bawah seperti ini 3. Kemudian ada lagi yang ke bawah 2 seperti ini. Kemudian ada lagi yang ke bawahnya isinya 3 teman-teman. Isinya 3. Nah, kemudian ada not teman-teman ya. Notnya itu adalah
penulisan Hangul per satu suku kata maksimal 4 huruf. Jadi maksimal itu 4 huruf teman-teman. Contohnya seperti ini dibacanya adalah il. Jadi giok yang terakhir itu tidak kita baca teman-teman, tapi kita membacanya adalah il. Kemudian yang selanjutnya adalah an. An ini hurufnya ada iong ditambah dengan a, ditambah dengan nien, ditambah dengan jiet teman-teman. Jadi dibacanya tetap an karena jietnya hilang ya untuk aturan yang seperti ini. Kemudian yang ini juga adalah man, banyak ya teman-teman. Jika satu kata lebih dari 2 huruf, maka huruf ketiga selalu dituliskan di bawah. Ini yang aturan yang ini ya teman-teman ya. Yang 3 ini ya. Jadi contohnya adalah yang ini, jip ya. Jip itu kan penulisannya adalah jiet ditambah dengan i ditambah dengan biep. Jadi biep ini ditaruh di bawah teman-teman. Seperti itu. Saya rasa jelas ya teman-teman ya. Oke, menurut saya itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bisa difahami. Jangan lupa untuk follow, untuk subscribe ya, subscribe dari YouTube-nya Korea Mandiri sama Instagramnya Korea Mandiri teman-teman. Di situ saya akan berbagi penjelasan mengenai pembelajaran tentang bahasa Korea, terutama yang dasar. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.